walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya memindahkan soal dari Microsoft Word ke Google Form secara otomatis tanpa copy paste. Kita gunakan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah mengirim Microsoft Word ke Google Drive. Langkah kedua, menginstal Form Builder di Google Form. Yang ketiga baru mengimport soal Microsoft Word ke Google Form. Jadi ada 3 langkah. Langkah yang ketiga itu tentunya nanti sama saja mengimport Microsoft Word ini masuk ke Google, semuanya sudah beres. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Kita sudah punya soal seperti ini ya. Untuk dimasukkan ke Google Formulir tidak boleh ada angka soalnya. Kita buang saja angka soalnya. Saya punya 10 nomor ya. Ini yang akan dimasukkan ke Google Formulir. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome. Kita masukkan akun, sign in ke akun kita ya. Kita buka Google App. Langkah yang pertama kita adalah mengunggah soal kita ke Google Drive. Masukkan di klik baru, pilih folder, beri nama folder contoh soal yang mau dipindah ke Google Formulir. Kita klik buat, kita masuk ke foldernya. Lalu kita buka Explore karena soal tadi ada di desktop. Contoh soal. Ini dia ya soalnya ya. Nah, ini sudah masuk ke sini, sudah berhasil. Lalu kita buka, diklik di bagian ini, klik buka dengan Google Dokumen. Dirubah ke Google Dokumen. Lalu klik File. Belum selesai. Klik File, simpan sebagai Google Dokumen ya. Sama saja tadi dengan yang tadi. Sama saja ya. Ini hasilnya yang sudah masuk ke Google Drive ya. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua. Kita buka Google Formulir. Oke, kita buka Google Formulir, klik drive saya, pilih lainnya, pilih Google Formulir.
Langkah kedua, klik bagian menu ini, menu 3, klik, pilih add-on. Oke, kita buka form. Oke, setelah kita buka Google Form muncul seperti ini, kita klik menu 3 di sini ya, titik 3, klik. Kita install dulu melalui add-on. Kita install Form Builder di sini. Kita telusuri Form Builder. Nah, ini kita enter aja. Ini muncul di sini. Lalu kita install. Kita lanjutkan. Kalau nanti sudah terinstall, biasanya biru ini nanti akan berganti. Kita masuk ke akun kita. Kita tarik ke bawah, kita klik izinkan aja. Kita tunggu. Selesai diinstal. Nah, ini sudah ada uninstall, berarti sudah terinstall ya. Kita tutup. Kita masuk ke pengaya di sini ya. Add-on tadi, klik Form Builder. Kita pilih Start. Kita pilih Google Doc. Kita cari soalnya. Ini dia soalnya. Klik contoh soal, kita select. Kita tunggu importnya. Sukses. Kita lihat ke bawah soalnya ada 10 soal. Ada 10 soal sudah masuk. Kita klik import selected. Harusnya sudah masuk ke sini. Nah, ini soalnya sudah masuk. Semua soal sudah masuk yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Di bagian soal nomor 1 kita buang karena tidak berguna. Kita hapus saja. Ini soal nomor 1 yang tadi ya, sama dengan di di Microsoft Word aslinya ini ya, hypertext. Nah, ini sama ya. Ini kita tutup saja, sudah selesai. Setelah itu baru kita setting dengan yang lain-lain ya, seperti biasa setting. Kalau saya settingnya sih tidak usah muluk-muluk. Bagian ini kita acak saja pertanyaannya nanti ya, karena supaya anak tidak saling mencontek ya. Di sini tanggapannya diketik saja kalau sudah kirim. Kalau sudah kirim, sudah klik kirim atau submit. Kamu jangan mengirim lagi soal tanggapan yang sama. Jika sudah, gitu aja ya. Lalu dirubah menjadi kuis, dijadikan kuis. Nah, di bagian ini penting untuk Bapak Ibu guru ya. Kalau segera, berarti soal hanya dijadikan sebagai tugas, supaya nanti ketika dia atau para siswa melihat, mereka tahu jawaban yang benar dan salah. Tapi ketika soal ini dijadikan untuk ulangan atau tes, jangan sekali-kali dibuat menjadi rilisnya menjadi segera. Karena ini nanti anak-anak yang
di bagian sebelahnya bisa melihat, dia akan mencontek, oh jawabannya salah. Jadi mereka akan melirik ke kanan atau kiri yang sudah selesai. Jadi sebaiknya ini diganti kalau ketika soal ini dijadikan untuk tes. Bagiannya ini nanti saja. Oke, lanjutkan bagiannya, cukup yang ini saja ya, jawaban yang benar saja. Jawaban yang benar saja. Kalau nilai poin itu untuk segera nggak apa-apa, nilai poinnya langsung muncul, mereka sudah tahu hasilnya. Tapi ketika ini dicentang, mereka nanti akan tahu jawabannya ya. Jadi sebaiknya saya biasanya sih pakainya ini nanti dan jawaban yang benar. Ketika jawaban ini benar, berarti kita harus membuat kunci ya, kunci jawaban ini kita simpan ya. Untuk ini email muncul karena tadi settingan ini dicentang, dibuang ya, ini hati-hati. Lalu kita perlu masuk tanggapan sini satu kali saja ya. Ketika anak menggunakan soal ini, dia akan masuk hanya satu kali saja, satu akun tentunya ya. Ketika menggunakan di laptop atau di HP, berarti mereka hanya sekali saja. Ketika dia memasukkan ulangan yang kedua atau tanggapan yang kedua, berarti dianggap remedial. Tapi karena dengan dibatasi seperti ini, mereka tidak bisa masuk. Tapi kadang-kadang anak cerdas sehingga menggunakan akun yang berbeda, dia bisa masuk. Tapi kita sudah sepakati kepada anak-anak bahwa ulangan atau tanggapan yang masuk yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dianggap sebagai remedial. Pasti nanti akan ketahuan ketika di bagian respon ini nanti ada hasilnya, ada tanggal di bagian ini ya. Di bagian hasil di Excel ini, spreadsheetnya akan ketahuan dia masuknya jam berapa, menggunakan akun yang mana, dia akan ketahuan karena dia akan menuliskan nama. Kalau nggak ada nama, tentunya ini nilai milik siapa kan nggak ketahuan ya. Kalau anak mau main-main menggunakan nama yang asal-asalan, tentunya dia akan kehilangan waktu ya. Ada anak yang berakal-akalan, saya nanti menggunakan namanya asal-asalan dulu gitu ya. Tentunya di bagian depan ini, di sini nanti ada identitas ya. Sebelum soal biasanya ada identitas, nama, kelas, nomor absen. Anak coba lihat-lihat dulu gitu kan, ibaratnya mau cari contekan gitu ya. Kalau anak yang pinter, tentunya biasanya ini memanfaatkan seperti ini. Kalau ini dilakukan di sekolah bisa diawasi, tapi kalau ini dilakukannya di rumah ya, mereka kalau diberi batasan waktunya terlalu lebar, terlalu lama, anak mencari-cari menggunakan browsing ya, atau menggunakan buku, karena memang di rumah tidak ada yang mengawasi. Ini kelemahan-kelemahan soal yang menggunakan online yang dikerjakan di rumah, pasti kelemahannya hampir mirip-mirip seperti itu, karena bisa saja mereka menggunakan perangkat yang berbeda, menggunakan dua perangkat, satu untuk soal, yang satu untuk browsing, itu juga bisa. Soal yang sifatnya online selama dikerjakannya tanpa pengawasan pasti bisa digunakan untuk nyontek. Biarpun Google Formulir ini dibilang banyak kelemahannya seperti itu, soal yang bentuknya online yang lain pun juga kalau dikerjakannya di rumah pasti juga punya kelemahan. Oke, masalahnya untuk memindahkan soal dari Microsoft Word ke Google Formulir sudah bisa tercapai, sudah berhasil. Silahkan mencoba, Bapak Ibu Guru tidak lagi mengetik satu persatu soal ke dalam Google Formulir. Semoga berguna untuk Bapak Ibu Guru yang sedang membuat soal menggunakan Google Formulir. Sampai jumpa di aplikasi-aplikasi yang lain yang berguna untuk Bapak Ibu Guru menggunakan materi, menggunakan aplikasi dalam pembelajaran jarak jauh saat-saat COVID-19 saat ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.